Walillahil hamd. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Kita semua memuji Allah dan kita semua memohon pertolongan dari Allah, dan kita semua memohon ampun kepada Allah, dan kita pun semuanya meminta petunjuk dari Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita pun semuanya memohon perlindungan kepada Allah dari jeleknya amal-amal kita. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk, seandainya seluruh muka bumi ini bersepakat untuk menyesatkannya, maka tidak akan mampu mereka menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa saja orang-orang yang lebih condong kepada kesesatan, dia tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, seandainya seluruh makhluk di muka bumi bersepakat untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lebih condong kepada kesesatan, fala hadiyalah, maka mereka pun tidak sanggup untuk memberikan petunjuk kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Kita semua bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita pun semuanya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam ala habibina, kepada kekasih kami, wa uswatina fi hayatina, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kami, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi. Sampaikan ya Allah salawat dan salam kami kepada para keluarga dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang tetap setia dan bersungguh-sungguh mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini, wahai orang-orang yang beriman, terkecuali tetap istiqamah berada di dalam agama Islam. Wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala aidan, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah mengembangbiakkan Adam dan Hawa dari kalangan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, bertakwalah kalian semuanya wahai manusia kepada Allah
alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan nama Allah kalian saling meminta, dan jagalah hubungan silaturahim kalian. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu Maha mengawasi kalian. Wa fi qoulihi tabaraka wa taala, di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, senantiasalah kalian mengucapkan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, supaya Allah perbaiki amal ibadah kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa orang-orang yang benar-benar beriman masih tetap mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh ia telah beruntung dan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Faya ayyuhal muslimun, jamaah salat Idul Fitr, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita melalui mimbar ini, khatib akan menyampaikan kepada kita tema pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan mencoba membahas tentang judul lelah hidup di dunia, kami ingin pulang. Lelah hidup di dunia, kami ingin pulang. Ayuhal ahibati fillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencari bumi. Dimanapun bumi kita pijak, dan dimanapun kita tinggal, saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah salah bahwa selama kita masih menginjak muka bumi ini, kita tidak akan pernah lepas dari kelelahan. Kita tak pernah lepas dari kelelahan. Sekaya-kaya manusia, sehebat-hebat manusia di muka bumi ini harus mendapatkan kelelahan. Karena sorga itu tidak didapat dengan santai-santai. Sorga itu tidak didapat dengan berleha-leha. Sorga itu tidak didapat dengan hanya tidak ada usaha yang keras. Tapi sorga itu diraih dengan perjuangan. Sorga itu diraih dengan semangat yang tinggi. Sorga itu diraih dengan ketaatan kepada Allah. Makanya para ulama min salafus salih terdapat di dalam kitab Nida'ur Riyad. Kitab ini yang dikarang oleh Syekh Ad-Doktor Sayyid Husain Al-Affani. Beliau mengutip perkataan dari para sahabat Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, pernah beliau mengatakan, ayyuhal a'ibbati billah, rahimani wa rahimakumullah. Wahai para saudaraku yang kucintai, yang sama satu tujuan, kita semuanya adalah hamba Allah. Kita semuanya adalah mencari ridha Allah. Laisal 'id, laisal 'id liman labisal jadid. Tidaklah dikatakan orang yang berhari raya kalau cuma hanya sekedar memakai pakaian yang baru. Laisal 'id liman tajmalul libas war ruqub. Tidaklah disebut orang berhari raya kalau cuma hanya memakai pakaian yang indah, kalau hanya memperias tempat tinggal. Walakinnal 'id, akan tetapi orang yang benar-benar berhari raya, liman ta'atahu tazid, adalah orang yang semakin bertambah taatnya kepada Allah. Innamal 'id, sesungguhnya hari raya yang benar adalah liman ta'atahu tazid, hanyalah orang-orang yang semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Ayyuhal a'ibbati fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah, walaupun bulan Ramadan telah berakhir, tapi amal soleh belum berakhir selama nafas masih berada di dalam kandung badan kita.
Walaupun Ramadan telah berakhir, ingat saudaraku, amal-amal soleh belum stop selama nafas kita masih ada di dalam jasad kita. Oleh sebab itu, dulu pernah Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasulullah yang paling disegani pada saat itu di ketika beliau masuk Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Manil ladzi ya'budu Muhammada? Siapa? Manil ladzi yaqulu Muhammad qad mata? Siapa saja yang berani mengatakan bahwa Muhammad sudah wafat, laqata'tu bisayfi unuqah, akan aku kuruskan pedang ini untuk memotong lehernya. Siapa saja yang mengatakan bahwa Muhammad sudah wafat, akan aku hunuskan pedang ini untuk memotong lehernya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dan mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, tidakkah engkau melihat jasad Rasulullah sudah berada di dalam rumahnya?" Lalu duduklah Umar bin Khattab dengan badan yang lemas. Kemudian dia mengatakan kepada penduduk kota Madinah saat itu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? "Ya ma'syaral Madinah, wahai penduduk kota Madinah, manil ladzi ya'budu Muhammad?" Siapa yang rajin beribadah? Kalau siapa yang rajin beribadah karena Muhammad hidup, fa inna Muhammad qad mata. Sungguh Muhammad sudah wafat. Jasadnya sudah berada di rumahnya. Siapa yang beribadah, siapa yang rajin ibadah karena ada Muhammad, fa inna Muhammad qad mata. Sungguh Muhammad jasadnya sudah berada di dalam kamarnya. Wa manil ladzi ya'budullah? Siapa yang rajin beribadah bukan karena Muhammad, tapi dia beribadah karena Allah. Wa'lamu, ketahuilah wahai semua penduduk kota Madinah, fa innallaha hayyun la yamut. Fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu tetap hidup. Sesungguhnya Allah tetap hidup. Allah itu tak pernah mati. Oleh sebab itu wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, faqad fazu, beruntunglah kalian, beruntunglah kita kalian karena sebulan penuh kita mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Tidak makan dan tidak minum. Bahkan di siang harinya kita tidak melakukan hubungan dengan istri kita. Walaupun istri kita sudah halal bagi kita, tapi ada waktu yang dilarang oleh Allah. Walaupun yang halal bisa berubah menjadi haram di ketika itu sudah ketentuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya fa innal aid, suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya hari raya kita ada 3. Mana hari raya kita yang 3 itu? Yang pertama Idul Fitr, yang kedua Idul Adha, yang ketiga adalah Yaumul Jum'ah. Hari raya kita umat Islam kata Rasul ada 3. Yang pertama Idul Fitr, yang kedua Idul Adha, yang ketiga adalah Yaumul Jum'ah, adalah hari Jumat. Kenapa dikatakan Idul Fitr? Id artinya hari raya. Sebagian para ulama mengatakan Id artinya kembali. Al-Fitr, fit artinya suci. Al-Fitr bisa juga diartikan berbuka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih. Tanpa sedikit pun manusia itu ada dosa. Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena janji syaitan di ketika saat itu kepada Allah, apa janjinya syaitan? Wa bi'izzatika wa jalalika ya Rabbi, demi keagunganmu dan kemuliaanmu, wa aitu anku wa ai Rabbku la azalu an ughwiya ibadak. Aku tidak akan pernah berhenti, aku tidak akan pernah bosan, aku tidak akan pernah berputus asa an ughwiya ibadak,
untuk menyesatkan manusia di muka bumi. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama nafas mereka masih tetap berada di dalam jasad mereka. Inilah sumpah syaitan. Inilah sumpah syaitan yang perlu kita ketahui ya wahai saudaraku yang seakidah, yang satu agama, yang sama-sama satu tujuan, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dulu sebelum dikeluarkan oleh Allah dari surga, karena dia sudah mendapatkan laknat dari Allah, dia sudah bersumpah bersama keturunannya kepada Allah. Apa sumpahnya? Ya Allah, kami tidak akan bosan, kami tidak akan pernah berhenti an ughwiya ibadak, untuk menyesatkan manusia di muka bumi. Madamat arwahum fi ajsadihim, selama napas mereka masih ada di dalam tubuh mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya kita ini orang berdosa. Kita ini adalah fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, selamat daripada perbuatan dosa. Sehebat apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, selama kita menginjak bumi Allah ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semuanya tidak terlepas dari dosa. Kita semuanya tidak terlepas dari salah dan khilaf. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah jadikan satu bulan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Satu bulan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan ampunan. Lalu Allah pun mengatakan kepada syaitan, apa jawaban Allah kepada syaitan? Wa bi'izzati wa jalali, syaitan, demi keagunganku dan kemuliaanku sebagai Rabb, la azalu, aku pun tidak akan pernah berhenti. Aku pun tidak akan pernah diam. Aku pun tidak pernah berhenti an aghfira ibadi, untuk mengampuni hamba-hambaku yang telah berhasil engkau sesatkan mereka di saat di dunia. Madamat an aghfira ibadi, selama mereka masih mau memohon taubat, memohon ampun kepadaku, selama mereka masih tetap mau memohon ampun kepadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu semangatnya syaitan untuk menyesatkan kita manusia, tapi Allah berikan kabar gembira untuk kita. Apa kabar gembiranya? Sehebat apapun syaitan merayu kita, terjerumus kita kepada perbuatan dosa, mungkin sudah banyak dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, selama kita masih mau memohon ampun kepada Allah, Allah akan tetap membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abadi ma lam yughargir, selama napas hamba tersebut masih tetap berada di dalam kerongkongannya, Allah masih tetap membuka pintu selebar-lebarnya, itu pintu taubat. Saudaraku, mari kita renungkan ungkapan ini. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang berdosa. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang berdosa. Namun ketika mereka terlanjur berbuat dosa, mereka tanpa mengundur-mundur waktu, mereka tinggalkan dosa tersebut, lalu mereka pun bersegera bertaubat kepada Allah. Itulah manusia yang mulia. Karena kita tadi sudah mengatakan, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang selamat daripada dosa. Oleh sebab itu, manusia adalah manusia banyak berbuat dosa. Bahkan dikatakan oleh Rasul di dalam Sahih Muslim, apa kata Rasulullah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tusnibu", seandainya kalian di muka bumi tak pernah melakukan dosa, la da'aballahu bikum, sungguh Allah akan mengganti kalian. Tsumma la ja'a biqaumin akhar, lalu Allah mendatangkan manusia selain dari kalian, yutnibun, yang mereka berbuat dosa, lalu fayastaghfirun Allah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah pun mengampuni dosa mereka. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Semoga dengan ketaatan kita,
Dalam kehidupan ini, wahai saudaraku yang muliakan Allah, biarlah kita lelah-lelah di dunia. Yang penting harapan kita ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan mendapatkan balasan yang penuh dengan kenikmatan. Jangan sampai saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sudah berlelah-lelah di dunia, tapi kita lebih lelah lagi ketika bertemu dengan Allah. Wal'iyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Jangan seperti itu digolongkan kita, karena itu adalah orang-orang yang mendapatkan fakhada khasiru. Orang seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Dzalika wal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang besar. Aibatillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin khatib sampaikan melalui mimbar ini, karena kita sudah mendapatkan kemenangan dari Allah. Kita mendapatkan kemenangan dari Allah. Yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah, ingin khatib sampaikan kepada kita, seperti pernyataan Hasan bin Abi Sinan, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hasan bin Abi Sinan. Kata beliau, lamma dhahabtu ilal musalla, ketika aku berangkat min baiti ilal musalla, dari rumah menuju ke lapangan, li'idil fitr, untuk salat idul fitr. Wa qad wasaltu ilal bait, kemudian aku sampai lagi ke rumah. Faqalat imraati, bertanyalah istriku kepadaku. Kata Hasan bin Abi Sinan. Apa pertanyaan istrinya kepada suaminya, yaitu Hasan bin Abi Sinan? Ya zauji, wahai suamiku, kam min imra'atin nazarta mundu dhahabta min baitina ilal musalla wa atta raja'ta ila baitina. Wahai suamiku, kata istri Hasan bin Abi Sinan, sudah berapa banyak wanita-wanita yang lebih cantik dariku engkau lihat di ketika engkau melangkahkan kakimu dari rumah kita menuju ke lapangan untuk salat Idul Fitr, kemudian sampai engkau lagi ke rumah kita. Sudah berapa banyak wanita-wanita yang lebih cantik engkau lihat daripadaku, wahai suamiku, kata istri Hasan bin Abi Sinan. Ini renungan untuk kita para suami. Apa jawaban Hasan bin Abi Sinan? Subhanallah. Beliau mengatakan, ya zaujati, wahai istriku, wallah, demi Allah. Beliau bersumpah atas dengan nama Allah. Karena sumpah itu, saudaraku, tidak sembarangan diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman mengucapkan wallah, sumpahnya berarti itu tidak pernah dia lakukan. Apa kata Hasan bin Abi Sinan? Wallahi ya zaujati, demi Allah wahai istriku, ma nazartu ahadun, aku tidak melihat satu pun, mundu dhahabtu min baitina, semenjak aku melangkahkan kakiku ke rumah, dari rumah kita ke menuju ke musalla, yaitu ke tanah lapang, wa atta raja'tu minal musalla ila baitina, kemudian aku sampai ke rumah kita ini kembali, tidak ada satu pun yang kulihat wahai istriku terkecuali ibihami, kecuali jari jempolku. Subhanallah, jari jempolku. Maknanya apa? Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai gara-gara di bulan Syawal dosa kita terulang balik. Apa yang membuat kita ini kadang-kadang jatuh kepada perbuatan dosa? Karena ada di antara kaum muslimin tidak mengetahui bagaimana tata cara beridul fitri. Ada orang berhari raya yang dia penting tadi seperti kita katakan, dia yang penting pakai pakaian baru, yang penting ambo pakai pakai baju baru, yang penting ambo pakai ke masjid untuk salat Idul Fitri, padahal dia tidak salat, padahal dia tidak puasa, padahal dia tidak tadarus, padahal dia tidak ikut tarawih. Tapi begitu Idul Fitri masuk, dia yang pertama kali memakai pakaian baru, dia yang pertama kali datang ke masjid mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi cara berpakaiannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti berpakaian yang masih tetap dianggap di dalam Islam bertelanjang. Kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah,
Ini tugas kita bersama, wahai para kepala keluarga. Tolong perhatikan, selamatkan istri dan anak-anak perempuanmu. Jangan izinkan mereka keluar dari rumahmu dalam keadaan memakai pakaian seketat-ketatnya. Karena kitalah kadang-kadang orang lain berbuat dosa. Kita sebenarnya tak ingin berbuat dosa, tapi ada orang yang faktor mengajak kita supaya terjatuh kepada perbuatan dosa. Siapa dia? Syaitan membisikkan kejahatan kepada para wanita. Wahai wanita, keluarlah dari rumahmu, pakailah pakaian yang seketat-ketatnya, supaya para laki-laki yang bukan mahrammu tertarik melihat keadaan kamu berpakaian. Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, banyak kami para laki-laki ini terjerumus lagi, terjatuh kepada perbuatan dosa, padahal kami tak ingin berbuat dosa. Wal'iyadzu billah. Wal'iyadzu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita terulang melakukan perbuatan dosa. Seperti yang kita katakan tadi, kita satupun manusia tak ingin jatuh kepada perbuatan dosa. Tapi karena sudah sampai bersumpah syaitan ingin menjerumuskan kita agar kita sesat dari jalan Allah, akhirnya pun terulang dosa kita kembali. 1 bulan kita beribadah, puasa, qiyamul lail, baca Al-Quran, sedekah, yang lainnya. Gara-gara 1 hari baru kita ikut Aidil Fitr di bulan Syawal, sudah habis semua pahala amal ibadah kita. Gara-gara apa? Gara-gara pandangan mata kita tidak bisa jaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Salasah, 3 golongan manusia. Qad arramallahu alaihimul jannah, diharamkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Siapa dari 3 golongan manusia yang diharamkan Allah masuk ke dalam surga? Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dayyus. Ad-dayyus, siapa dayyus itu? Alladzi yukirrul khubuta fi ahli, seorang kepala keluarga yang tidak ada rasa kecemburuannya melihat istri dan anak-anak perempuannya keluar dari rumahnya sedang memakai pakaian seketat-ketatnya. Seandainya ada kepala keluarga tak ada rasa kecemburuannya melihat istrinya, melihat anak-anak perempuannya keluar dari rumahnya, dilihat oleh orang-orang lain bagaimana bentuk tubuh istrinya, bagaimana bentuk tubuh anak perempuannya, sehebat apapun amal soleh kepala keluarga ini, kata Rasulullah, haramallahu alaihimul jannah, Allah haramkan mereka masuk ke dalam surga. Allah haramkan mereka masuk ke dalam surga. Karena saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sebagai kepala keluarga, tanggung jawab kita memperhatikan bagaimana tata cara berpakaian untuk istri dan anak-anak kita. Ini poin pertama. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang ingin khatib sampaikan kepada kita semuanya adalah melalui dengan sungguhnya pengurus masjid kita menginformasikan kepada kita untuk berinvestasi menuju hari akhirat. Saudaraku, sebagai pengurus masjid itu bukan gampang. Pengurus masjid itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak enak. Bahkan ketika niat kita, ini saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika niat kita mencari keriduan Allah, khalisan libtigha'i wajhillah, kita sudah ikhlas mencari hanya mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah baik yang kita lakukan, masih ada orang menganggap kita melakukan semena-menanya. Apa itu pengurus masjid itu? Mereka mengumpulkan uang untuk mereka saja. Itu tidak terlepas. Tolong saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak mampu memberikan materi kepada saudara kita untuk membantu mereka dengan perjuangan mereka untuk menyelamatkan masjid kita, ya, untuk memakmurkan masjid kita, ketika kita tak ada sedikit pun untuk memberikan materi kepada kita, paling kurangnya jaga mulut Anda. Jaga mulut. Jangan semena-menanya mengeluarkan kata-kata kepada saudara kita yang sudah dengan banting tulang, dengan keringatnya dia berikhlas memperjuangkan masjid kita ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi khatib sampai mencucurkan air mata. Ya Allah, sampai kapan masjid ini, tanah wakaf ini terbebas? Hanya Engkau ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma Engkau ya Allah tempat pengaduan kami. Pengurus hanya bisa mengatakan kepada manusia, saudaraku, bapak dan ibu, siapa yang ingin ikut berinvestasi menuju hari akhirat,
kami siap menunggu. Itu yang bisa kita sampaikan. Tapi ingat wahai para pengurus, yang memberikan pertolongan itu bukanlah manusia, tapi yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Ketika kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik, kita minta kepada Allah berapapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini sudah dijamin oleh Allah. Apa jaminan Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar. Apa itu jalan keluarnya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada orang bertakwa itu rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Wahai para pengurus, khatib hamba yang lemah ini, saudaramu yang berdiri di dalam mimbar ini, berwasiat khusus kepada pengurus masjid, ikhlaslah karena mengharapkan keridhaan Allah. Di ketika niat kita sudah kita jaga hanya mencari keridhaan Allah, apapun dengan niat yang ikhlas kita, insya Allah cepat dan lambatnya akan segera Allah bantu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan pertolongan kepada kita tanpa seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tekad kita. Kalau hanya sekedar menginformasikan kepada manusia silakan, tak masalah, tapi jangan berputus asa. Ingat, Allah itu Maha berkuasa. Allah bisa hari ini, berhak Allah untuk melunasi tanah wakaf ini. Tapi Allah ingin menguji para pengurus. Sampai di mana kegiatan? Sampai di mana perjuangan? Dengan perjuangan itulah saudaraku yang dimuliakan Allah, wahai para pengurus Masjid Raya Kemang Baru, dengan keikhlasan kalian, dengan mencari keridhaan Allah, dengan segera insya Allah, ya Allah engkau yang menjadi saksi, mudahkan ya Allah, dengan niat yang tulus dari para pengurus Masjid Raya ini, berikan jalan keluar kepada mereka ya Allah, dan gerakkan hati saudara-saudara kami yang mendengarkan khutbah di Idul Fitri ini ya Allah, agar tersentuh hati mereka untuk membantu pengurus kami untuk mencari keridhaan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Seandainya ada di antara saudara-saudara kami ini ya Allah, yang engkau bukakan hati mereka untuk mendermakan sebagian dari harta yang engkau titipkan kepada mereka untuk membebaskan tanah itu ya Allah. Ya Allah, hamba yang lemah ini memohon kepadamu, ganti yang lebih baik dari apa yang harta mereka infakkan dari jalanmu. Engkau yang berkuasa ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir yang khatib ingin sampaikan kepada kita semuanya, isghulu fi qulubikum wa alsinatikum bihamdillah wa syukrillah. Sibukkanlah selalu hati kita dan lisan kita, membasahi lisan kita terus menerus dengan memuji Allah. Dan selalulah bersyukur terhadap nikmat Allah. Sikit dan banyaknya terima, karena itu adalah pemberian Allah. Karena sedikit pun yang kita dapatkan tidak ada dari usaha kita, tapi itu semuanya adalah memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, dullani amalin yudkhilani ilal jannah wa yubaiduni 'anil nar." Ya Rasul, tolong ajarkan kepadaku ya Allah, ya Rasul, tentang suatu amalan yang apabila aku lakukan amalan tersebut, aku dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan aku dari neraka. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku, cuma jawaban Rasulullah simpel. Apa itu? Selalulah engkau merasa cukup terhadap pemberian Allah. Selalulah engkau merasa cukup terhadap pemberian Allah. Karena di ketika kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, banting tulang mengumpul-ngumpul harta, bukan tujuan untuk menyelamatkan agama Allah. Sehebat apapun harta kita, harta itu bukan membawa kita kepada kesuksesan. Ingat saudaraku, kita sudah berlelah-lelah, berkeringat, mengumpul-ngumpul harta. Kita bangun istana kita dengan megah-megah di dunia, tapi bukan tujuan untuk membangun
istana kita di akhirat. Hanya yang kita bangun istana dengan megah-megah di dunia. Wallah, sehebat apapun istanamu, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, yang engkau bangun di saat di dunia ini, maka kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat tidak akan pernah engkau dapatkan sebelum engkau bisa memanfaatkan titipan Allah itu untuk jalan Allah. Itulah kesuksesan. Man aradal falah, siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin beruntung, siapa yang ingin bahagia, falyastaqda bidu'atal muttaqin, cari bekalmu seperti orang-orang yang takut kepada Allah mencari bekal. Apa bekalnya? Kita lihat para sahabat dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in dan para tabi'in. Subhanallah, kalau kita lihat keimanan mereka dengan dibandingkan keimanan kita, saudaraku, seujung kuku pun tidak bisa kita tandingi. Kenapa, saudaraku yang dimuliakan Allah? Karena mereka dengan sungguhnya mencari investasi untuk menuju hari akhirat. Mereka, saudaraku, tidak pernah merasa nyaman seandainya uang mereka berada di dalam rumah mereka, sedangkan orang-orang yang menderita kelaparan masih ada di sekitar mereka. Akhirnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak pernah mereka tahan uang mereka di dalam rumah mereka sendiri sebelum mereka dermakan untuk jalan Allah. Itu para ulama min salafus salih, para ulama-ulama yang mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, terakhir dari tausiah Idul Fitri ini, semoga kita semuanya dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dibukakan oleh Allah pintu hati kita dan mendengarkan semua apa yang telah disampaikan oleh pengurus masjid kita untuk pembebasan masjid ini. Sebenarnya, saudaraku, dari kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Dari kita untuk kita. Kita lihat tadi, kalaupun seandainya terbebas nanti tanah itu, subhanallah, kita sudah sama-sama mendengar tadi, akan dibangun nanti mart. Untuk apa? Pemasukan untuk masjid. Kita tidak meminta-minta lagi kepada orang lain. Kemudian dibangun lagi Baitul Mal. Ada orang-orang yang berhajat, ada orang-orang yang membutuhkan modal, bisa melalui dari kas masjid. Subhanallah, ini semuanya renungan kita. Semoga dengan niat yang tulus dari pengurus kita, segera permohonan kita dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, dibukakan oleh Allah hati kita dan bisa memahaminya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi mu'izzu man ata'ahu. Segala puji hanyalah milik Allah yang selalu memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mentaati perintahnya. Wa mudhillu man asahu. Allah akan senantiasa menghinakan orang-orang yang mendurhakainya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang tetap senantiasa bersungguh-sungguh mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Fa ya ayyuhal muslimun, wa ay kaum muslimun, ahibbati fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Sesungguhnya hamba yang lemah ini selalu berwasiat kepada kita semuanya agar senantiasa kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Wasma'u fi qoulihi tabaraka wa ta'ala. Renungkanlah saudaraku pesan Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat
qaddamat liqada, hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang kalian kerjakan untuk menuju hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian selalu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah sangat teliti terhadap apa saja yang pernah kalian lakukan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Terakhir dari penyampaian kita melalui khutbah ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, saya sampaikan lagi perkataan daripada ulama-una min salafuna salih yang mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khallidz dzunuba saghiruha wa kabiruha dzaqat tuqa. Bersihkanlah selalu dirimu dari dosa kecil dan dosa besar, maka itulah yang dikatakan takwa. Wasna kamashim fauqa ardini syaukati yahdaru ma yara. Hiduplah engkau di muka bumi ini seperti orang-orang yang melewati jalan-jalan yang berduri, niscaya ia akan selalu berhati-hati terhadap apa yang ia pijak. Wala tahqiranna saghiratan, jangan pernah engkau menganggap remeh terhadap dosa kecil sekalipun. Fa innal jibala minal hasa, karena gunung-gunung itu dulu diciptakan oleh Allah dari butir-butir batu yang kecil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni semua dosa kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir li jami'il mu'minina wal mu'minat. Ampuni semua dosa kaum muslimin dan muslimat. Ampuni semua dosa kaum mukminin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang telah mendahului kami ya arhamar rahimin. Min masyarikil ardi ila magharibiha, dari timur sampai ke barat ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ya Allah, bantu kaum muslimin. Bantu ya Allah kaum muslimin. Engkau adalah sebaik-baik pembantu kami. Engkau adalah sebaik-baik penolong kami ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik pelindung kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma fil dzunubana, ya Allah ampuni semua dosa kami. Waghfir dzunuba ummahatina, ampuni dosa para ibu-ibu kami. Ampuni dosa semua ibu-ibu kami. Ampuni dosa ibu-ibu kami. Wa abaina, dan dosa bapak-bapak kami. Dosa ayah-ayah kami. Wali jaddina wali jaddatina, dan dosa para kakek-kakek dan nenek-nenek kami. Wali ikhwanina wali akhwatina, dan dosa saudara-saudara kami. Dosa saudara-saudara kami. Wali asatidina wali asatidatina, dan dosa guru-guru kami. Dan ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Waliman habba wa ahsana ilaina, dan siapa saja ya Allah di antara kami yang saling mencintai karena mengharapkan ridha-Mu ya Allah, ampuni semua dosa mereka ya Allah. Ampuni semua dosa mereka ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum, ya la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inna kunna minadh zalimin, kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa airab kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni lagi dosa kami, wa tarhamna, dan tidak lagi memberikan rahmat-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Oleh sebab itu ya Allah, faghfir lana dzunubana, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman. Seandainya para orang-orang tua kami yang sampai hari ini ada bersama kami, ya Allah, berikan keberkahan umur kepada mereka. Berikan balasan kebaikan kepada mereka atas jerih payah mereka mendidik kami semenjak kami kecil kami. Ya Allah, balas kebaikan mereka.
Balas kebaikan mereka, muliakan mereka dalam hidup mereka. Ya Allah, Ya Rahman, seandainya para orang tua kami telah mendahului kami, ya Allah, jadikan setiap amal-amal soleh yang kami lakukan ini menjadi mengalir pahalanya kepada mereka, ya Allah. Jadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Jadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Jangan jadikan kuburan para orang tua kami sebagai jurang api neraka. Ya Allah, semua amal-amal soleh kami, ya Allah, semua amal-amal soleh kami, ya Allah, kami persembahkan untuk orang tua kami. Kami persembahkan untuk orang tua kami, Allah. Karena sehebat apapun amal soleh kami, ketika kami pernah menyakiti orang tua kami, maka itu semua tidak akan bernilai di hadapan-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Rahman, seandainya kami dalam hidup kami pernah menyakiti kedua orang tua kami, ya Allah, dengan setulus hati kami memohon pertolongan kepadamu. Tolong maafkan kesalahan kami dan lembutkan hati para orang tua kami, ya Allah. Berikan kemudahan untuk kami, ya Allah, untuk mendapatkan ampunan-Mu. Muliakan kami di dunia, muliakan kami di akhirat nanti. Allahumma dzal habl syadid, ya Allah, ya Rahman, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma dzal habl syadid, Allahumma dzal habl syadid wal amr ar-rashid. Nas'aluka al-amna yawm al-wa'id wal jannata yawm al-khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud ar-ruk'a'is sujud ar-ruk'a'is sujud ar-ruk'a'is sujud al-munfuna bil 'uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Ya Rabbana, ya Rabbana, wahai Rabb kami, ya mujibas sailin, kami hanya memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Tidak ada satupun tempat pengaduan kami terkecuali hanya kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, dengan semua rangkaian amal-amal soleh yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini, ya Allah, jadikan itu sebagai tebusan dari dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan itu sebagai tebusan dari dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, kembali kepada kesucian sebagaimana Engkau telah menciptakan kami di waktu masih kecil, ya Allah, bahwa kami ini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu semuanya lahir dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, ya Allah, dengan amal-amal soleh yang kami lakukan dalam hidup ini, ya Allah, bersihkan kami dari berbagai macam dosa, ya Allah, ya Rahman. Bimbing kami, ya Allah, agar tetap istiqamah, beristiqamah, ya Allah, menjauhi segala maksiat, ya Allah. Tolong, ya Allah, selamatkan kami dalam kehidupan di dunia ini, ya Allah. Selamatkan kami dalam beragama, selamatkan kami, Allah, sampai bertemu denganmu, ya mujibas sailin, ya Rahman, ya Rahim. Hanya Engkau, ya Allah, sebaik-baik penolong. Tolong, ya Allah, pengurus masjid kami raya ini, ya Allah. Tolong, ya Allah, pengurus masjid raya ini, ya Allah, ya Rahman, yang mencari keriduan-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan bukakan pintu hati saudara-saudara kami, ya Allah, yang ingin mendermakan harta mereka di jalan-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan permohonan kami ini dalam di tempat yang mulia ini, ya Allah, dan bahkan semua yakin kami para malaikat semuanya, ketika kami memohon kepadamu, berganti-gantian 70.000 para malaikat mengaminkan permohonan kami supaya Engkau kabulkan doa kami, ya Allah, ya Rahman. Berikan pertolongan-Mu kepada pengurus masjid kami ini, ya Allah, agar bisa kami nyaman beribadah di dalamnya, ya Allah, dan berikan kemampuan kami kepada kami, Allah, agar bisa memakmurkan masjid ini di setiap waktu salat, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana, wa ay Rabb kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk itu ke dalam hati kami. Wa ablana min ladunka rahmah, dan berikan selalu karunia dan rahmat-Mu dari sisi-Mu kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang maha memberi karunia kepada hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa ay Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebahagiaan kepada kami di akhirat nanti, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu, ya mujibas sailin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal saleh kita. Semoga kita semuanya nanti dipertemukan oleh Allah di dalam Jannatul Firdausnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.